Dalam kembalinya Raden Kian Santang episode 454-455. Sekian pertama memperlihatkan Gusti Prabu Siliwangi yang mulai bertarung melawan Prabu Nata Ageng Prawira dan Pati Hariwangsa. Sementara terlihat Gusti Prabu Siliwangi yang lainnya berhasil menangkap Citraloka yang sedang berusaha membokong pasukan Pajajaran. Lalu Gusti Prabu Siliwangi pun membawa Nyimas Citraloka dan menyuruh Prabu Nata Ageng Prawira untuk menghentikan semua serangan pasukannya dan mau diajak berunding untuk menghentikan peperangan. Karena peperangan ini hanyalah terjadi karena sebuah kesalahpahaman. Lalu Prabu Nata Ageng Prawira pun menyuruh semua pasukannya untuk berhenti menyerang pasukan Pajajaran. Di scan lain memperlihatkan Prabu Jayaraksa yang sedang mengejar Ratna Intan yang hendak bergabung dengan kerajaan Alasgiri. Lalu mereka pun bertarung. Terlihat Prabu Jayaraksa hampir berhasil menangkap Ratna Intan. Tetapi tiba-tiba Nyai Rompang dan Kalabuan datang membantu Ratna Intan. Prabu Jayaraksa pun terlihat kewalahan menghadapi Nyai Rompang, Ratna Intan, dan Kalabuan. Lalu tiba-tiba salah satu raga Raden Kian Santang datang membantu Prabu Jayaraksa. Mereka pun bertarung. Dan terlihat Nyai Rompang, Ratna Intan, dan Kalabuan berhasil pergi dan bergabung dengan kerajaan Alasgiri. Sementara itu Prabu Jayaraksa dan Raden Kian Santang juga bergegas untuk bergabung dengan pasukan Pajajaran. Sementara itu di scan lain terlihat Yudakara dan Badrawuli yang sedang berada di Leuweung Hideng untuk mencari Dewi Sakakadomas. Lalu tiba-tiba sesosok hewan buas penghuni Leuweung Hideng datang menyerang Yudakara dan Badrawuli. Yudakara dan Badrawuli pun terlihat berhasil dikalahkan oleh sosok makhluk tersebut. Lalu tiba-tiba hewan buas itu pun berubah wujud menjadi Dewi Sasakadomas. Dan Dewi Sasakadomas pun sadar bahwasanya yang ia serang tadi adalah putranya Yudakara, karena Dewi Sasakadomas melihat kalung bulan bintang yang ada pada Yudakara. Lalu Dewi Sakakadomas pun membawa Yudakara ke sebuah gua untuk diobati. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian Dewi Sakakadomas pun pergi meninggalkan Yudakara karena dirinya akan segera berubah kembali menjadi hewan buas. Setelah Dewi Sakakadomas pergi, terlihat Yudakara pun terbangun. Sementara itu di medan perang terlihat Gusti Prabu Siliwangi sedang bernegosiasi dengan Prabu Nata Ageng Prawira. Prabu Siliwangi ingin agar peperangan ini bisa dihentikan karena semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Bahkan Prabu Siliwangi pun bersedia meminta maaf atas nama kerajaan Pajajaran kepada Prabu Nata Ageng Prawira. Tetapi Prabu Nata Ageng Prawira tidak mau. Prabu Nata Ageng Prawira malah bilang kepada Prabu Siliwangi kalau ingin perang terhenti, kerajaan Pajajaran harus tunduk kepada kerajaan Alasgiri dan setiap bulan harus memberikan upeti. Lalu kerajaan Alasgiri berhak mengangkat siapapun di Pajajaran untuk dijadikan raja. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi terlihat sangat marah dan lebih baik melanjutkan peperangan demi membela harga diri kerajaan Pajajaran. Karena perkataan Prabu Nata Ageng Prawira tadi adalah sebuah hinaan. Lalu Prabu Siliwangi pun bilang,
Dia siap menyerahkan kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Alasgiri asalkan kerajaan Alasgiri bisa memenangkan peperangan dengan cara yang adil. Lalu peperangan pun kembali berlanjut. Terlihat pasukan-pasukan Pajajaran dan pasukan-pasukan kerajaan Alasgiri kembali bertarung. Sementara itu pasukan Syah Nurjati dan Anggapati melawan pasukan yang dipimpin oleh Prabu Bimasura. Di sisi lain pasukan Nyimas Ratih dan ibundanya berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Prabu Buktiparma. Sementara itu di sisi lain pasukan Nyimas Rara Santang berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Dewi Medusa. Dan terakhir pasukan yang dipimpin Raden Kian Santang melawan pasukan yang dipimpin oleh Patih Hariwangsa. Sementara itu di scan lain memperlihatkan Prabu Jayaraksa yang melapor kepada Prabu Siliwangi bahwasanya dalang dari pembakaran di ruang penjamuan adalah Ratna Intan yang pura-pura buta. Lalu Prabu Siliwangi pun memberikan tugas khusus kepada Prabu Jayaraksa untuk meringkus Ratna Intan. Sementara itu di sisi lain terlihat Ratna Intan sedang menghadap ke Raja Ageng Nataprawira dan bersedia untuk menjadi sekutu Alasgiri untuk menghancurkan Pajajaran karena dirinya mempunyai dendam kepada keluarga istana. Lalu scan terakhir memperlihatkan pertarungan Raden Kian Santang dengan Patih Hariwangsa. Terlihat Raden Kian Santang kewalahan menghadapi Hariwangsa karena raga aslinya masih ada di penjara Alasgiri. Lalu Raden Kian Santang pun kembali membelah raganya untuk menghadapi Patih Hariwangsa. Siapakah yang akan memenangkan peperangan ini? Kita tunggu di episode berikutnya.